Tragedi Mangkok Merah, propaganda Orde Baru. Tragedi berdarah pembantaian Mangkok Merah, peristiwa G30 1965 tak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap antek PKI di Jawa, tapi yang tak kalah mengerikan terjadi juga di Kalimantan. Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya, menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat. Terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi, dan tak sedikit yang mengungsi pun meregang nyawa. Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Bahkan, kedua etnis berbeda tersebut sudah menjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Namun, semua itu berubah, hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya gerakan 30 September tahun 1965. Citra Presiden Soekarno merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia (PKI). Di sisi lain, pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat gerakan tersebut. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Ini akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa pembantaian Mangkok Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi pada ke-1967. Bermula dari Ganyang Malaysia. Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Soekarno mulai mengobarkan semangat Ganyang Malaysia karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa yang tinggal di dekat perbatasan, turut menolak keras rencana Federasi Malaysia. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah seorang menteri negara di Kabinet Dwi Kora I Ohi Cutat ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye Ganyang Malaysia. Ohi Cutat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan Ohi Cutat maka dibentuklah Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi Barisan Sukarela banyak diminati warga. Pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia, yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia seperti ditulis Ohi Cutat dalam memoir Ohi Cutat, pembantu Presiden Soekarno. Barisan Sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara Paraku yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak PJRS pada ke-1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PJRS atau Paraku, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu. Untuk persiapan menghadapi Malaysia, Angkatan Perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggolado, Putusibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan. Beni G. Setiono dalam Tionghoa dalam pusaran politik memaparkan, para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kamp-kamp latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. PJRS atau Paraku
tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negara tetangga. Namun, kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap, memanasnya situasi dalam negeri Indonesia. Seiring terjadinya peristiwa G30 1965 membuat Soekarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa, mengerahkan seluruh jejaring negara untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PJRS atau Paraku pun kena imbasnya. Militer yang mulai meninggalkan Soekarno pun mendapat momen tepat menggerakkan massa Dayak untuk membasmi PJRS atau Paraku, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu menahu atas persoalan ini. Adu domba Dayak dan Tionghoa Girls atau Paraku yang sebelumnya dibentuk atas izin Soekarno menyasar militer Indonesia lantaran terus diburu dengan tudingan pro-komunis. Pertengahan Juli tahun 1967, kaum JPRS pro-Soekarno menyerbu lapangan udara TNI di Singkawang dan Sanggoledo, Kalimantan Barat. Menurut catatan Indonesia Merdeka terbitan Sekretariat Negara, serangan tersebut menewaskan 4 orang anggota militer. Selain itu, 154 pucuk senjata dan amunisi TNI juga berhasil direbut. Namun, upaya militer pro-Soeharto untuk membalas JPRS atau Paraku para pro-Soekarno mengalami kesulitan. Terbatasnya pihak militer setempat dalam persenjataan maupun jumlah personel memicu kendala serius. Di sisi lain, pihak gerilyawan PJRS atau Paraku mendapatkan bantuan dari kaum pedagang perantara di pedalaman. Mereka menjadi penyuplai logistik dan kebutuhan para gerilyawan JPRS Paraku. Pemerintah pusat yang kala itu berada dalam kendali Soeharto pun bereaksi. Ancaman PJRS atau Paraku yang diduga berbaur dengan kelompok komunis dirasa sudah amat mengkhawatirkan. Sehingga diputuskan segera pengiriman pasukan bantuan. 9 kesatuan militer yang diperbantukan untuk membasmi PJRS atau Paraku dalam rangkaian operasi Sapu Bersih. Kondisi mulai mengarah kepada ancaman konflik SARA. Terjadi pembunuhan orang Dayak yang belum diketahui pelakunya di daerah Ledo, Seluas, Pahoman, Bengkayang, dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas etnis Cina. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak militer untuk menjadikan PJRS atau Paraku sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Aroma politisasi sangat kental dalam konflik di Kalimantan Barat dan Utara kala itu. Masyarakat Dayak yang sudah telanjur murka kemudian bertekad untuk membalas dendam. Dengan dukungan penuh dari TNI yang juga menghendaki pembasmian gerilyawan PJRS atau Paraku, sehingga tragedi berdarah yang dikenal sebagai peristiwa Mangkuk Merah akhirnya terjadi. Tragedi berdarah Mangkuk Merah memanasnya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat dimanfaatkan betul oleh aparat. Militer pun meminta dukungan dari mantan gubernur Kalimantan Barat, sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Dayak, Yohanes Kraisetaumus Oevang Airai. Orang-orang Dayak diimbau ikut berpartisipasi bersama tentara untuk menumpas PJRS atau Paraku. Militer melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Para panglima dari kalangan orang Dayak direkrut dengan dalih PJRS atau Paraku akan menguasai Kalimantan Barat. Disebutkan pula bahwa para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian PJRS atau Paraku adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama dengan komunis. PJRS atau Paraku disebut sebagai Cina Serawek yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia.
Melalui siaran radio Republik Indonesia RRI Pontianak pada 21 September tahun 1967, Johannes Chrysostomus Oefang Oerai memultimatum kepada warga peranakan Cina untuk meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kota kecamatan terdekat. Pada 11 Oktober tahun 1967, diumumkan kepada seluruh kepala kampung agar menghadiri pertemuan besar dan bersiap-siap melakukan apa yang disebutnya gerakan demonstrasi. Belum diketahui apakah imbauan tersebut benar-benar datang dari Wara atau bukan, namun Masri Sarepputra dalam buku 101 Tokoh Dayak yang Mengukir Sejarah meyakini pengumuman itu mencatut nama Oefang Oerai. Pemberitaan provokatif tersebut muncul dari pelaksana penguasa perang daerah Pepralda dan Kodam Meksi atau Tanjung Pura. Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana sudah tersulut tradisi mangkuk merah yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun disiapkan. Mangkuk merah dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar. Panglima suku biasanya mengeluarkan mangkuk merah yang berisi arang, daun juang, bulu ayam, dan darah babi untuk didarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Seorang tokoh Dayak yang menjadi salah satu narasumber dalam buku In the Time of Madness, Indonesia on the Jivkios atau Zaman Edan, karya Richard Lord Perry mengatakan, mangkuk merah digunakan untuk memanggil orang-orang. Itu adalah simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat. Ketika seorang membawanya dari satu suku ke suku lain, itu berarti, datang dan bantu kami. Dan terjadilah perburuan warga Tionghoa di Kalimantan bagian barat dan utara. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah permukiman warga peranakan Tionghoa. Salah satunya pada akhir Oktober tahun 1967 yang menyasar wilayah Anjungan, Mandor, dan Menjalin. Gerakan mangkuk merah berubah menjadi sentimen rasial dengan mengidentikan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS atau Paraku. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban dari gerakan demonstrasi. Aparat pun kewalahan membendung gerakan yang sudah meluas ini. Pada 14 November tahun 1967, bergabung sejumlah subsuku Dayak lainnya dari pedalaman. Aksi kekerasan pun semakin besar. Mereka bertindak di luar kontrol, membunuh, bahkan dikabarkan juga memakan bagian tubuh korban-korban mereka. Sepanjang pekan-pekan berikutnya, terjadi rangkaian pembantaian massal yang banyak menelan korban jiwa. Kekerasan mencapai puncaknya pada November tahun 1967. Para penyerang dengan senjata berburu mulai membunuhi orang-orang keturunan Tionghoa dan membakar harta bendanya. Toko-toko Cina dibakar dan mayat-mayat korban dibariskan di jalan. Peristiwa mangkuk merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000 sampai 3.000 orang. Namun, dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi. Dampak secara tidak langsung itu adalah terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi. Awalnya para pria berniat tetap tinggal, tapi pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi. Sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan antara 50.000 sampai ke 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yakni ke Pontianak dan Singkawang. Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas karena masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan. Meninggal dalam perjalanan maupun meninggal dunia di tempat pengungsian. Belum lagi yang mengalami trauma hingga kini. 5.000 orang meninggal di pengungsian di Pontianak dan Singkawang lantaran minimnya fasilitas sanitasi.
kesehatan, dan keterbatasan pasokan pangan. Setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kalimantan bagian barat dan utara yang tergolong amat berat itu belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa Mangkuk Merah pada ke-1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia.